Shalom, kekasih-kekasih yang Tuhan Yesus rindukan. Senang bisa berjumpa dengan Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Hari ini kita mau bersama-sama kembali datang beribadah dan belajar firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat hari ini. Karena kasih karunia Tuhanlah kami bisa ada kembali dan bertemu, dan karena berkat Tuhanlah kami bisa kembali melayani pekerjaan Tuhan. Roh Kudus, Engkau ada bersama dengan kami. Pimpinlah pemberitaan firman Tuhan ini sehingga setiap kami boleh diberkati, bahkan hamba-Mu pun diberkati dan diurapi dengan urapan yang baru. Haleluya, amin. Bapak, Ibu, Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, firman Tuhan hari ini judulnya adalah keluarga yang kuat. Doa saya setiap kita adalah keluarga-keluarga yang kuat, tentunya di dalam Tuhan. Namun pada masa pandemi COVID-19 ini, suka tidak suka kita diperhadapkan dengan banyak konflik, dan konflik tersebut dalam keluarga tidak dapat dihindari, antara suami dengan istri, antara orang tua dengan anak. Ada begitu banyak konflik yang terjadi hari-hari ini. Bicara tentang konflik, tentunya tidak ada satupun di antara kita yang mau tinggal berlama-lama di dalam konflik. Dalam sebuah survei yang saya baca, beberapa artikel menyingkapkan pada masa pandemi ini banyak sekali terjadi konflik, bahkan berujung kepada perceraian. Dari 10 provinsi penduduk yang berstatus yang mengalami konflik sehingga akhirnya bercerai adalah ada di Pulau Jawa, bahkan ada di beberapa provinsi yang lain. Dan konflik-konflik tersebut ada banyak sumber. Ada faktor ekonomi dan ada faktor perselingkuhan, bahkan ada faktor juga karena perselisihan. Nah, faktor-faktor ini ternyata menjadi pemicu terjadinya konflik di dalam keluarga, dalam rumah tangga, suami istri, orang tua dengan anak. Menjadi sebuah pertanyaan buat kita, lalu apakah yang harus dilakukan supaya keluarga kita tetap kuat dan tegar di masa sukar? Bagaimana caranya supaya kita bisa mempertahankan keluarga kita di dalam Tuhan? Mari kita baca bersama-sama firman Tuhan dalam 1 Petrus 3 ayat 8 sampai dengan 9. Versi terjemahan baru katakan, dan akhirnya hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati, dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki. Tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Itu versi terjemahan baru. Namun dalam versi firman Allah yang hidup dikatakan, sekarang kata-kata ini saya tujukan kepada semua orang. Hiduplah sebagai satu keluarga besar yang rukun, saling memperhatikan dan saling mengasihi dengan kelembutan dan kerendahan hati. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, jangan membalas memaki orang yang mencerca saudara. Sebaliknya berdoalah meminta pertolongan Allah bagi mereka, sebab kita harus bersikap baik terhadap orang lain, dan Allah akan memberkati kita karenanya. Di dalam 1 Petrus pasal 3 ini, 2 ayat yang sudah kita baca menolong kita memahami, baiklah kita seia sekata, seperasaan, penuh dengan kerendahan hati, penuh dengan sikap mengasihi, memperhatikan, dan dikatakan dalam bagian terakhir, Allah pun akan memberkati kita karena kita melakukannya bukan hanya bagi orang-orang yang sudah berbuat baik sama kita, tapi juga bagi orang-orang yang mungkin menjengkelkan hati kita.
bahkan membuat kita kecewa, membuat kita marah, membuat kita gundah gulana, dan masih banyak lagi perasaan-perasaan yang berkecamuk. Lakukanlah itu dan Allah memperhitungkannya menjadi sebuah kebenaran ketika kita berbuat baik kepada orang-orang yang sudah berbuat jahat. Memang tidak mudah, apalagi kalau ada seorang istri yang diselingkuhi oleh suaminya dan baru saja ketahuan, atau sebaliknya ada seorang istri yang selingkuh dengan teman kantornya dan suaminya pun baru tahu. Ini bukan hal yang mudah, namun firman Tuhan ajarkan kepada kita, berdoalah meminta pertolongan kepada Allah. Di dalam Alkitab, kita dapat menemukan sedikitnya ada 5 cara agar dapat memiliki keluarga yang kuat. Saya bagi menjadi 5 SM. Apa itu 5 SM? Tentunya kita akan bersama lihat beberapa poin-poin ini, dan 5 poin ini kiranya dapat menolong memberkati kita dan kita praktekkan dalam kehidupan keluarga kita. Yang pertama, saling memperhatikan. Filipi pasal 2 ayat 3 sampai dengan 4 dalam versi mudah dibaca katakan, jika kamu melakukan sesuatu, janganlah mencari kepentinganmu sendiri atau untuk kebanggaanmu sendiri. Sebaliknya rendahkanlah dirimu dengan menganggap orang lain lebih penting daripada dirimu sendiri. Coba perhatikan yang dicetak tebal. Janganlah kamu memikirkan kepentinganmu sendiri, tetapi pikirkanlah juga kepentingan orang lain. Yang pertama kita belajar untuk memperoleh dan mempertahankan keluarga kita kuat, kita harus saling memperhatikan. Kita memperhatikan bukan hanya kepentingan diri kita, bukan hanya kebutuhan diri kita, namun kita mulai belajar memperhatikan kepentingan orang lain, kepentingan anggota keluarga kita yang lain. Anak-anak memperhatikan kepentingan juga kebutuhan orang tua. Amin. Bapak Pendeta Dr. Ruben Adi Abraham dalam khotbahnya pernah berkata, keluarga itu dapat dibagi menjadi 2, yakni keluarga ramah dan keluarga marah. Ciri daripada keluarga ramah adalah memperhatikan orang lain. Sedangkan ciri daripada keluarga marah hanya mementingkan diri sendiri. Bagaimana dengan keluargaku dan keluargamu? Apakah kita termasuk keluarga-keluarga yang ramah? Keluarga-keluarga, masing-masing anggota keluarga memperhatikan kepentingan, kebutuhan sesamanya, atau sebaliknya kita menjadi keluarga yang marah, keluarga yang setiap anggota keluarganya hanya sibuk dengan pekerjaannya masing-masing. Kalau dalam gambar tersebut kita bisa melihat bahwa masing-masing anggota keluarga dalam keluarga marah itu mementingkan dirinya sendiri, mengabaikan kebutuhan kepentingan orang lain. Dalam Ibrani pasal 10 ayat 24 katakan, dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Pada dasarnya setiap manusia membutuhkan perhatian, dan mulailah dengan memperhatikan hal-hal kecil. Mungkin kita memulai dari hal-hal kecil, kita bisa mengingat hari ulang tahun suami kita, istri kita, atau anak-anak kita, atau hari pernikahan kita. Dari hal-hal kecil mungkin kita bisa memperhatikan, mungkin dengan cara menanyakan kabar via WhatsApp, di tengah-tengah pekerjaan, di tengah-tengah kesibukan kita. Dan begitu banyak cara untuk kita bisa memberikan perhatian. Nah, yang kedua, saling mengasihi. 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai dengan 8. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. God is
love. Yang kedua, Alkitab mengajarkan kepada kita supaya keluargaku dan keluargamu kokoh berdiri di dalam Tuhan, maka kita harus melakukan hukum kasih. Saling mengasihi satu dengan yang lain. Karena kita berasal dari Allah dan Allah adalah kasih. Sekali lagi, Allah adalah kasih. Dalam sebuah buku yang ditulis oleh Gary Chapman, dia mengatakan bahwa ada bahasa kasih. Ada 5 bahasa kasih. Yang pertama itu pujian, word of affirmation. Lalu yang kedua menerima hadiah, receiving gift. Dan yang ketiga waktu berkualitas, quality time. Yang keempat sentuhan fisik atau physical touch. Dan yang kelima tindakan pelayanan atau acts of service. Nah, Chapman dalam bukunya itu menuliskan bahwa untuk menemukan bahasa kasih orang lain, seseorang harus mengamati cara mereka mengungkapkan kasih kepada orang lain. Kita tentunya harus belajar mengetahui bahasa kasih suami kita apa, bahasa kasih istri kita apa, bahasa kasih anak-anak kita tuh apa. Dengan demikian kita akan lebih efektif untuk bisa membagikan kasih Allah kepada sesama anggota keluarga. Pujian mungkin dengan perkataan-perkataan yang menyejukkan, yang membanggakan, atau dengan memberikan hadiah pada hari-hari tertentu atau hari-hari istimewa, atau kita bisa memberikan waktu yang berkualitas, bukan hanya family time tapi quality time, sentuhan fisik, ya, physical touch, ya, suami dengan istri, demikian orang tua dengan anak-anak, dan tindakan-tindakan pelayanan. Nah, setiap kita memiliki bahasa kasih yang berbeda-beda. Saling mengasihi, bukan sekedar teori, bukan sekedar ajaran manusia, namun ini sudah dilakukan dan dibuktikan oleh Allah sendiri. Dia merelakan anaknya yang tunggal supaya kita yang percaya kepadanya tidak binasa. Nah, kasih seperti inilah yang harusnya kita bagikan kepada sesama kita, terutama kepada keluarga kita. Agape, kasih tidak menuntut balas, tapi kasih yang dengan rela hati memberikannya dengan sukacita. Amin. Kolose pasal 3 ayat 13 sampai dengan 14 katakan, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Tanda kita mengasihi keluarga adalah kesabaran dan kerelaan untuk memberikan pengampunan. Orang yang hidup di dalam kasih Allah, orang tersebut akan mudah sekali memberikan, melepaskan pengampunan. Karena ketika kita memberikan pengampunan, melepaskan pengampunan, sesungguhnya kita sedang menyembuhkan diri kita sendiri dari luka yang begitu dalam, dari kekecewaan, dari sakit hati. So artinya kekecewaan, sakit hati, obatnya itu adalah forgiveness, pengampunan. Kita tidak bisa datang ke dokter minta resep, minta obat supaya kita tidak mengalami sakit hati atau sembuh dari sakit hati, sembuh dari luka, kekecewaan dari pasangan kita, dari suami, istri, atau anak terhadap orang tua. Berikanlah pengampunan. Amin. Nah, yang ketiga, saling menguatkan. Ibrani pasal 3 ayat 13, versi mudah dibaca katakan, kamu harus saling menguatkan setiap hari. Lakukanlah itu selama masih ada hari ini. Kamu harus saling membantu sehingga tidak ada di antara kamu yang keras hatinya, karena dosa dan cara dosa menipu manusia. Wow. Yang ketiga,
supaya kokoh keluarga kita, kita harus saling menguatkan. Dikatakan dalam Ibrani ini, kita harus menguatkan setiap hari, every day. Bukan saja ketika kita mengalami pergumulan, mengalami masalah, tapi ketika kita memulai hari yang baru pun, bahkan di mana saja, lakukanlah, berikanlah kekuatan setiap hari. Lakukan itu, dikatakan selama masih ada hari ini. Ya, dengan cara apa? Amsal 16 ayat 24 dan Amsal 17 ayat 27 dikatakan perkataan yang menyenangkan adalah seperti sarang madu, manis bagi hati dan obat bagi tulang-tulang. Orang yang berpengetahuan menahan perkataannya, orang yang berpengertian berkepala dingin. Perkataan kita yang diucapkan tepat pada waktunya akan menyejukkan dan memberikan kekuatan. Memberikan kekuatan, memberikan kesejukan. Jadi kita bisa menguatkan sesama kita, menguatkan keluarga kita dengan perkataan-perkataan yang datang tepat pada waktunya. Dengan perkataan-perkataan yang dapat kita keep, kita jaga. Perkataan-perkataan negatif, perkataan-perkataan yang melemahkan, karena mungkin kita terbawa emosi, ingin rasanya melampiaskan isi hati kita karena amarah yang begitu dalam. Perilaku anggota keluarga, perilaku suami, mungkin istri, bahkan anak-anak yang tidak seperti apa yang kita harapkan. Tenang, datanglah berdoa kepada Tuhan, dan biarlah perkataan yang indah, tepat pada waktunya itu dapat disampaikan dan boleh menguatkan. Haleluya. Yang keempat, saling melayani. Kolose 3 ayat 23 katakan, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Setiap anggota keluarga bisa saling tolong-menolong, saling melayani, seperti Yesus sudah melayani kita lebih dahulu. Perbuatlah itu untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Ketika istri sedang masak di dapur, dia sebenarnya bukan sedang masak bagi suami, bagi anak-anaknya, tapi dia juga sedang melayani Tuhan yang dia harus praktekkan dalam kehidupannya di tengah-tengah keluarga. Ketika suami sedang pergi bekerja di kantor, dia melakukannya untuk apa? Untuk Tuhan. Demikian juga anak-anak melakukannya untuk Tuhan. Yang kelima, saling mendoakan. Yakobus 5 ayat 16 dalam versi bahasa Indonesia modern kekinian. Katakan sebab itu hendaklah kalian saling mengakui kesalahan dan saling mendoakan, supaya kalian disembuhkan. Doa orang yang menuruti kemauan Allah mempunyai kuasa yang besar. Ketika kita sudah saling menguatkan, maka waktunya untuk kita dapat saling mendoakan satu dengan yang lain. Ingat, di dalam Yakobus katakan sebelum kita saling mendoakan, saling mengaku dosalah terlebih dahulu. Saling memberikan pengampunanlah satu sama lain. Barulah kita bisa saling mendoakan satu dengan yang lain. Terbukalah pergumulan apa, masalah apa, pribadi kita, di pekerjaan, di sekolah, di kampus, bahkan dalam keluarga, bahkan dalam pelayanan. Terbukalah untuk supaya kita dapat dikuatkan dengan doa-doa kita. Mother Teresa pernah mendapatkan pertanyaan, bagaimana menjadikan keluarga kami bahagia? Lalu Mother Teresa menjawabnya, pulanglah ke rumah masing-masing dan cintailah keluarga. Wow, ayo kita belajar untuk mencintai keluarga kita sejak saat ini. Matius pasal 12 ayat 25, tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata kepada mereka, setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa, dan setiap kota atau, perhatikan sini, rumah tangga yang terpecah-pecah tidak dapat bertahan. Rumah tangga yang sibuk masing-masing dengan kepentingannya sendiri,
rumah tangga yang tidak mau saling mengasihi, yang tidak mau saling menguatkan, yang tidak mau saling melayani, yang tidak mau saling mendoakan, rumah tangga itu tidak akan bertahan lama. Dia akan terpecah-pecah dan akan hancur berkeping-keping, dan iblis suka ketika rumah tangga kita hancur. Mari firman Tuhan hari ini menolong saya dan saudara untuk miliki keluarga yang kuat, keluarga yang kokoh, miliki 5 SM tadi. Amin. 5 SM tadi. Ini bukan sekedar knowledge, pengetahuan bagi kita, namun ini menjadi rema buat kita, supaya hari-hari ini dalam menghadapi pandemi COVID-19, keluargaku dan keluargamu tetap kuat, bertahan, dan menjadi berkat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami diberkati lewat firman Tuhan. Biar keluargaku kuat, keluargaku kokoh, karena ada Tuhan yang menolong dan memberkatinya. Terimalah kasih karunia Allah Bapa, cinta kasih sayang putranya Tuhan kita Yesus Kristus, pertolongan penghibur Roh Kudus menyertai hidupku dan hidupmu hari ini sampai selama-lamanya. Yesus datang kali yang kedua. Yang terima berkat Tuhan, katakan bersama, amin. Amin. Kiranya firman Tuhan hari ini dapat menolong, memberkati Bapak, Ibu, Saudara-saudari dimanapun kau berada, dan bagikanlah firman Tuhan ini sehingga banyak keluarga-keluarga yang berdiri kuat, kokoh di dalam Tuhan, sehingga tidak ada satupun keluarga-keluarga yang kalah dengan masalah-masalah, dengan tantangan, bahkan godaan-godaan iblis. Tuhan Yesus menolong dan memberkati hidupku dan hidupmu. Haleluya. Amin.